Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Aulia MKom. Saat ini saya bergabung di STMIC Royal. Saya bergabung ke STMIC Royal sejak tahun 2017, tepatnya itu di bulan September. Saat ini saya adalah dosen tetap di Prodi Sistem Informasi dengan spesifikasi mata kuliah yaitu Sistem Informasi Geografis. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit mengenai Sistem Informasi Geografis di STMIC Royal. Jadi mata kuliah Sistem Informasi Geografis di STMIC Royal itu dalam bentuk 3 SKS ya, mata kuliah praktek yang dilakukan di labor STMIC Royal. Deskripsi singkat dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis di STMIC Royal adalah mata kuliah GIS ini atau Sistem Informasi Geografis ini adalah mata kuliah praktikum, tapi di dalamnya ada sedikit penjelasan mengenai teori-teori atau dasar-dasar dari Sistem Informasi Geografis. Untuk mengambil mata kuliah ini, para mahasiswa harus melengkapi dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah pemrograman web dan aplikasi mobile. Jadi mereka bisa lanjut ke mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi nanti akan diharapkan mahasiswanya itu kalau sudah ngambil mata kuliah GIS, mahasiswanya itu punya bekal dalam menghadapi dunia nyata atau dunia pekerjaan dan dunia industri ke depannya yang berhubungan dengan geografi atau pemetaan karena sudah pernah belajar Sistem Informasi Geografis di bangku perkuliahan. Jadi mereka diharapkan nanti bisa siap untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri dan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemetaan dengan memanfaatkan software dan membuat Sistem Informasi Geografis. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah Sistem Informasi Geografis yaitu Project Based Learning ditambah dengan Discovery Learning ya. Itu dilakukan dalam 3 SKS. Jadi CPL yang diharapkan di mata kuliah Sistem Informasi Geografis nanti adalah para mahasiswa itu bisa mengenal dan mengetahui dasar-dasar dari Sistem Informasi Geografis. Mereka juga harus paham mengenai konsep-konsep Sistem Informasi Geografis dan bagaimana cara penggunaan software GIS, lalu fitur-fitur yang ada di software GIS. Lalu mereka juga harus bisa melakukan geofencing sebuah pemetaan dalam project based learning-nya, dalam studi kasusnya. Lalu bisa mengetahui apa-apa saja contoh data, terus basis data, data spasial, terus data raster, dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran di Sistem Informasi Geografis. Terus selain itu juga mereka bisa mendesain layout, dan tujuan akhirnya nanti adalah di project based learning, project akhirnya adalah mereka bisa merancang sebuah Sistem Informasi Geografis sederhana. Untuk metode perkuliahannya adalah metode perkuliahan yang tatap muka karena Sistem Informasi Geografis di STMIC Royal itu adalah mata kuliah praktek dalam 3 SKS. Jadi tatap muka dilakukan di dalam labor perkuliahan. Jadi karena situasi sekarang itu lagi pandemi COVID-19, jadi untuk mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan di laboratorium mata kuliah Sistem Informasi Geografis khususnya dengan saya, itu harus mengikuti aturan COVID dari kampus, contohnya dengan menggunakan masker, terus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki ruang laboratorium untuk mengikuti perkuliahan. Metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ceramah. Ada beberapa ceramah khususnya untuk penjelasan teori, lalu itu lebih banyak ke praktek ya, praktek mengenai Sistem Informasi Geografis dan ditambah juga nanti dengan tanya jawab di akhir perkuliahan jika ada pertanyaan-pertanyaan dan apa pengetahuan yang lebih yang ingin ditanyakan oleh si para mahasiswa. Untuk sistem penilaiannya indikatornya adalah akan dinilai itu seberapa tepat si para mahasiswa itu paham mengenai konsep-konsep dari Sistem Informasi Geografis, lalu ketepatan dan pemahaman mahasiswa dalam mengetahui fitur-fitur yang ada di software Sistem Informasi Geografis. Terus penilaiannya juga bagaimana cara mahasiswa itu menggunakan software Sistem Informasi Geografis. Contohnya nanti kita akan menggunakan di laboratorium itu Quantum GIS dan mungkin juga kalau bisa menggunakan software Sistem Informasi Geografis yang lain seperti ArcGIS. Selain itu, indikator yang dinilai selanjutnya adalah
apakah mahasiswa itu mengetahui contoh-contoh data dan basis data yang ada di dalam sistem informasi geografis. Terus dinilai juga ketepatan mereka dalam melakukan praktek mengenai basis data, sistem informasi geografis, terus melakukan geofencing dan melakukan layout mapping di sistem informasi geografis. Nanti tujuan akhir penilaiannya adalah mengenai proyek yang harus mereka kerjakan mengenai pembuatan web berbasis GIS ya, jadi pemetaan berbasis online atau dalam bentuk website. Materi pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis di STMIC Royal antara lain adalah materi pembelajaran mengenai konsep-konsep dasar dari Sistem Informasi Geografis, terus sub dari Sistem Informasi Geografis itu apa saja, keunggulan, karakteristik, dan contoh-contoh dari sistem informasi geografis itu bentuknya seperti apa. Lalu nanti dimulai juga dari perkenalan software sistem informasi geografis dan praktek bagaimana cara penggunaan dari software sistem informasi geografis. Misalnya nanti di situ mahasiswa akan diminta untuk membuat dan merancang sebuah peta yang terdiri dari beberapa layer, contohnya dalam bentuk polygon, line atau poin ya, atau disebut juga dengan titik. Lalu di situ akan diajarkan juga materi dan dipraktekkan juga mengenai contoh-contoh data dan informasi yang bisa dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Lalu seperti contoh data dalam bentuk raster maupun data-data dalam bentuk spasial. Selain itu, mereka juga harus paham bagaimana konfigurasi dari basis data di dalam sistem informasi geografis, bagaimana cara mereka editing data yang ada atau yang tersimpan di basis data tersebut. Lalu setelah itu materinya adalah melakukan geofencing, pemetaan, lalu bagaimana cara mengambil data dari citra satelit yang bisa digunakan untuk georeferencing, lalu melakukan layout mapping untuk peta yang misalnya dicetak ke dalam bentuk hard copy. Dan materi akhir yaitu mengenai framework yang mereka bisa lakukan untuk membuat peta berbasis web ya, atau disebut dengan web GIS. Karena nanti untuk tugas di ujian akhir semester penilaiannya, project based learningnya adalah membuat web GIS pemetaan berbasis web yang harus mereka upload ke website atau mereka hosting dan bisa diakses dari mana saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke video pembelajaran saat pembelajaran di kelas atau tatap muka di laboratorium STMIC Royal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu, yang muslim baca Fatihah dan yang lain menyampaikan doa. Oke, ini sambungan materi minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita udah masuk split, udah bisa ya. Buat polygon udah bisa. Split sama satu lagi apa? Ada split dan match. Kalau split apa? Kalau merge, jadi kebalikan dari split. Jadi seperti yang kalian udah kerjakan di minggu terakhir pertemuan kita, itu udah poligonnya udah dipotong-potong atau di split, dan ada yang sudah di merge. Sudah selesai di merge semua? Itu sampai ke kategori ya, simbologinya jenis kategori yang awalnya single simbol dalam satu warna, itu sekarang jadi beberapa warna yang jenis simbologinya itu kategori. Udah bisa membuat kategorinya? Udah berwarna-warni seperti di depan semua? Jadi kalau sudah, ini artinya poligonnya udah di split dan udah di merge beberapa bagian atau beberapa fitur. Sekarang kita masuk ke layout map ya. Layout map. Jadi seperti video yang sudah saya pernah share ke Habib, ya, layout map itu digunakan untuk membuat tampilan peta, diatur dulu. Jadi sebelum dicetak petanya, diatur dulu tampilannya sebagus mungkin, baru dicetak outputnya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi nanti outputnya akan seperti ini kira-kira. Ya, tidak harus
100% mirip seperti ini ya. Tapi minimal komponen wajibnya ada. Outputnya nanti harus seperti ini, tapi tidak harus persis ya susunannya seperti ini. Tapi yang minimal ada 5 komponen wajib untuk layout map. Yang pertama itu harus punya title apa? Judul. Oke, yang pertama untuk layout map syaratnya harus punya judul dulu. Ya, setiap mapping itu harus punya judul petanya. Untuk posisi title ya, itu boleh di kiri atas, atau di tengah atas, atau di kanan atas. Jadi yang pertama, syarat yang kedua komponennya harus punya skala, scale. Seperti contoh di depan ini, dia menggunakan jenis skala yang bentuknya line atau garis. Tapi untuk latihan pertama kita, nanti kita pakai skala yang jenisnya numerik atau angka. Jadi untuk penempatan angka skalanya ini, kalau kebetulan contoh di depan ini itu posisinya di bagian tengah bawah. Tapi kalau untuk latihan kita, nanti mungkin kita tempatkan di kiri bawah, di sudut kiri bawah, atau di sudut kanan bawah. Terus komponen yang ketiga yang harus ada adalah mata angin. Yang mana yang di sini mata anginnya? Oke, ini ya, yang huruf N ini. Jadi untuk simbol mata angin sama dengan skala itu agak fleksibel penempatannya. Itu komponen yang wajib. Yang keempat ada legenda atau legend. Ya ini dia, legenda ini seperti yang contoh di depan ini yang di bagian kanan bawah ini, sudut kanan bawah. Itu namanya legenda atau legend. Fungsi legenda ini adalah untuk memberikan informasi apa aja yang ada di dalam gambar peta. Ya, ini cara buatnya sama, pakai simbologi. Simbologinya menggunakan warna yang awalnya dari single simbol atau satu warna saja, dirubah ke jenis kategori dengan dirubah simbologinya ke jenis kategori yang menghasilkan berbagai macam warna yang berbeda. Untuk penempatan legenda itu juga sedikit fleksibel. Biasanya orang itu menempatkan di sudut kiri bawah atau di sudut kanan bawah. Jadi biasanya ada dua pilihan, sudut kiri bawah atau di sudut kanan bawah. Terus komponen selanjutnya yang wajib ada itu grid. Ada yang tahu yang mana yang grid itu? Dari contoh di depan yang mana yang grid? Garis-garis ini yang garis dari atas ke bawah, vertikal dan horizontal. Jadi garis-garis ini disebut dengan garis grid. Jadi fungsi garis grid itu adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan nilai x dan y atau titik koordinat. Jadi kalau kalian perhatikan contoh di depan, di samping pinggir-pinggirnya, di atas, di bawah, kiri dan kanan, itu ada angka-angka yang berisi angka-angka. Setiap garisnya itu berisi nilai x dan y, titik koordinat. Jadi peta yang kita buat layoutnya harus punya grid, wajib punya grid. Karena di grid nanti bisa menunjukkan nilai x dan y nya. Misalnya kalau daerahnya di sini x nya berapa, y nya berapa, atau titik koordinatnya berapa, latitud dan longitude atau x dan y. Oke, kebetulan contoh yang di depan ini adalah grid yang jenisnya solid. Jadi kalau jenisnya solid, garisnya ini nyambung membentuk persegi seperti ini. Ini jenisnya yang pertama disebut dengan jenis solid. Grid yang jenisnya solid. Kalau tidak ingin seperti ini gridnya, boleh kalian ganti. Jenis yang kedua ada yang disebut dengan marker. Marker ya. Jadi kalau marker ini layoutnya isinya cuma titik-titik seperti ini. Jadi ini diganti dengan titik. Setiap pertemuan x dan y nya diganti dengan marker atau titik. Oke, itu jenis yang kedua yang biasanya dipakai di informasi geografis. Terus grid yang ketiga
Jenisnya ada yang disebut cross. Cross apa ini? Red cross, palang merah ya, cross. Jadi kalau cross saja, berarti seperti tanda tambah. Ya, itu berurut ke bawah, mengikuti titik ini. Misalnya di sini tambah. Itu jenis yang ketiga dari si grid ya, dia punya grid. Terus yang terakhir di Quantum-Gis ada jenis yang keempat, anotasi only. Jadi ada 5 komponen yang wajib ada kalau kita mendesain sebuah tampilan peta atau layout dari sebuah map. Jadi selain komponen yang wajib ini, 5 yang wajib, kewajibannya 5 ini, ada komponen sunnah tambahan. Yang pertama picture apa? Gambar. Di sini mana gambarnya? Ini. Oke. Ini bisa masuk ke picture atau gambar. Jadi ini tambahannya, plusnya. Selain yang 5 ini, kita bisa tambahkan komponen lain yang digunakan untuk memperindah atau memperjelas layout map kita. Contohnya kalau kalian kerja di kantor pemerintahan kabupaten asahan misalnya, kalian bisa tambahkan logo Pemda di sini atau pemerintah kabupaten asahan. Terus ada lagi label. Di label ini contohnya seperti yang di sini, di kiri bawah ini. Jadi apa aja sih biasanya yang ditulis di label? Yang pertama biasanya yang ditulis di label adalah author. Terus selain itu juga ada lagi selain author, ada tanggal. Terus yang selanjutnya referensi. Biasanya referensi ini maksudnya kita dapat datanya ini dari mana. Kalau kayak kalian bikin jurnal atau skripsi, itu kan harus ada daftar pustaka. Pustaka kan di belakang, terus referensinya kan ada nomornya di dalam babnya. Misalnya nomor 1, kita lihat di belakangnya di daftar pustaka siapa pengarang jurnalnya. Nah itu sama, di peta sebaiknya juga harus ada referensi. Selain itu juga ada tambahan lain, CRS-nya, CRS, Coordinates Reference System, ya seperti ini. Jadi dia pakai Coordinate Reference System atau CRS WGS 84. Itu bisa ditambahkan informasinya di dalam layout map. Ya, yang harus diingat penggunaan warna background itu kalau bisa jangan tabrakan dengan warna fontnya. Karena ada di beberapa kelas sebelumnya, ada 1 dan 2 orang di kelas sebelumnya, dia ngasih warna background judul dan legendanya ini enggak sinkron. Fontnya ini warna hitam ya, misalnya warna hitam, judulnya fontnya warnanya hitam, malah dikasih background warna gelap, hijau gelap. Ya, jadi efeknya fontnya nggak kelihatan tulisannya. Itu kalau saya kurangi nilainya, memang saya kurangi nilainya untuk nilai. Jadi buat aja sesederhana mungkin seperti ini. Ini kan nggak terlalu, warnanya kan nggak tabrakan ya. Ini kan latar belakangnya warnanya soft atau lembut. Judulnya juga sama. Jangan warna yang aneh-aneh yang tidak lazim digunakan orang dalam pemetaan. Ini tampilannya sederhana saja, tapi dia sinkron. Ukuran fontnya sinkron, warnanya juga sinkron, ukuran mapnya juga tidak terlalu kecil ukuran gambarnya, tidak banyak lebih ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah. Oke, untuk selanjutnya kita coba saja. Silakan dari buka Quantum-Gisnya. Untuk membuat layout seperti ini, untuk membuat layout, silakan ambil di menu New Print Layout. Muncul ini Create Print Layout. Oke, silakan isi nama projectnya ya, nama project layoutnya. Silakan harus diisi, tidak boleh kosong title-nya. Kalau sudah silakan di OK. Dia akan muncul jendela tampilan layout. Ini print layoutnya. Saya ambil. Sudah muncul semua. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau new print layoutnya sudah tampil, kita akan tampilkan peta yang sudah kita buat di jendela utama Quantum-Gis ini ke dalam new print layout yang masih suci
Caranya, lihat di bagian kiri ini, di bagian kirinya, kelihatan ya? Bagian kiri ini ada beberapa tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk membuat layout map. Maka pertama kita tambahkan dulu petanya. Silakan ambil di bagian kiri ini, di atas gambar gunung ini ada tulisan add map. Nah, ini map. Dan klik satu kali. Selanjutnya, oke, silakan perhatikan dulu ke depan semua. Sudah diklik ya? Setelah diklik, buat persegi panjang dengan cara drag and drop di dalam kertasnya ini. Tapi jangan terlalu mepet ke kiri, ke pinggir. Ini kan batas kertasnya. Jangan terlalu pinggir. Jadi dikasih sedikit space dan di sininya juga jangan terlalu ke pinggir. Karena kalau terlalu ke pinggir efeknya nanti akan outside dari kertas pinggir kertas. Jadi silakan diperhatikan sebentar ke depan. Sudah saya pilih add map, klik satu kali, tahan kliknya buat persegi panjang kayak kita ngeblok ya. Terus sampai sini lepas. Oke, silakan dicoba. Kalau mau dihapus di delete saja di keyboard. Ya. Bisa? Kalau gambarnya agak miring, biarkan aja nanti kita atur posisinya. Ada yang nggak bisa menampilkan efek? Kan lama kok tarik. Ya, tarik kayak kita bikin ngeblok font tulisan. Beda. Lagi yang belum bisa? Ini close aja. Sudah semua ya. Oke, itu pertama kita udah tambahkan add map-nya ke dalam layout map. Yang kedua kita buat title-nya dulu, judul dari si layout-nya. Ambil lagi di tools bagian kiri, itu ada tulisan add label nama toolnya, yang huruf T itu add label. Nah, klik satu kali. Oke, untuk menyamakan dengan yang lain, untuk latihan pertama kita coba aja posisikan label judulnya di kanan atas, sudut kanan atas, biar sama. Caranya sama, buat lagi persegi panjang, klik tahan drag and drop. Bisa? Kalau ulangnya di delete dulu, terus diulang lagi. Ya, delete aja total. Label. Sekarang tulisannya apa? Loren ipsum defaultnya. Di bagian main property sebelah kanan ada kelihatan tulisan apa? Silakan kalian hapus ini. Ini judulnya ya. Jadi ini default contohnya. Hapus Lorennya ini. Ganti judulnya dengan ini. Hapus, ganti huruf besar semua judul dari bagus huruf besar semua. Peta administrasi provinsi, peta administrasi provinsi, enter itu fungsinya agar jadi 2 baris ya, judulnya agar jadi 2 baris. Ini silakan di enter. Di wilayah Sumatera, peta administrasi provinsi di wilayah Sumatera. Kalau tidak ada item properties, oke, bagi beberapa komputer yang bagian kanannya nggak muncul
item properties ini. Kalau ada, ambil di menu view di atas view. Ya, view terus pilih panel. Di sini ada panel. Bagi yang hilang ya. Ini bagi yang hilang ya, bagi yang tidak hilang udah biarkan aja. Cek ke sini. Item properties. Oke, udah. Oke, sekarang geser scroll, ini ada scroll di sini yang kalian bisa geser ke bawah. Geser ke bawah dulu ya. Ada tulisan reference dan font. Jadi kalau pengen ganti font judulnya, warnanya bisa diganti di sini. Font color. Tadi gimana Pak yang menunjukkan Ambil di menu view di atas ada view. View ya, mana klik dulu judulnya ini, pastikan posisinya kayak gini. Jadi biar bisa diubah-ubah, dimodifikasi. Pastikan aktif kayak gini judulnya. Oke. Kalau mau ganti warna font boleh, saya biarkan warna hitam default dulu kematian. Terus kalau mau ganti jenis fontnya dan memperbesar ukuran fontnya, ini yang kecil ya, ambil di sini font. Font klik aja. Kalian bisa ganti jenis fontnya kalau ingin ganti yang lain. Mau di bold juga bisa dan dinaikkan ukurannya agar terlihat judulnya lebih jelas. Itu kan kecil ya fontnya. Misalnya saya mau pakai Calibri, yang di bold font apa? Saya tebal. Yang ukurannya saya pakai 26. Terus di OK. Atau kalau mau diturunkan 24 boleh. Udah dipilih ukuran fontnya. Kalau udah di OK ya. Jadi tadi yang kecil nggak kelihatan, sekarang udah lumayan kelihatan sebuah title atau judul. Oke, demikian video pembelajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2021. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.